teman-teman mau jual tanah atau teman-teman sudah punya tanah, harus cek dulu peruntukan peta kawasan. Ya, ikuti video saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel YouTube saya, Rizky Wijaya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini teman-teman kabar baik semua, sehat ya. Pada hari ini saya akan membahas tentang teman-teman yang sudah punya tanah atau teman-teman yang mau beli tanah. Itu khususnya untuk yang sertifikat ya. Ada baiknya teman-teman bisa cek dulu peruntukan peta kawasannya. Peruntukan ini apa maksudnya ya? Jadi peruntukan ini itu nanti bisa mempengaruhi, kalau teman-teman yang punya tanah, itu bisa mempengaruhi harga tanah teman-teman ya. Jelas berbeda lah harga tanah yang untuk kawasan dari perumahan, kawasan industri atau mungkin kawasan komersil. Itu harga tanah jelas berbeda tergantung dari peruntukannya. Ya, kalau tanah teman-teman untuk kawasan perkebunan aja, nah itu tidak bisa dipakai apa-apa, hanya untuk dipakai untuk bertani aja, untuk nanam jagung, nanam padi atau mungkin nanam buah naga, ya hanya untuk pertanian saja. Jadi peruntukan ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang mau beli tanah atau teman-teman yang sudah punya sertifikat tanah. Ya, yang pertama, teman-teman kalau yang sudah punya sertifikat tanah ya, kalau mau cek peruntukan itu bisa ke tata kota. Itu syaratnya yang mengajukan itu bawa fotokopi sertifikatnya, bawa KTP-nya sesuai dengan sertifikat. Nanti diajukan di sana, persyaratannya kira-kira seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan dihubungi oleh tata kota. Dan dihubungi oleh tata kota, nanti kita survei berdasarkan patok-patoknya. Nanti kira-kira sekitar seminggu atau 2 minggu atau mungkin 3 mingguan setelah survei itu baru hasilnya keluar. Peta kawasannya itu warnanya apa ya? Apakah kawasan perumahan atau kawasan industri atau kawasan komersil ya, atau kawasan hijau atau buffer zone. Nah, kalau teman-teman yang mau beli tanah itu sebelum teman-teman transaksi tanah, ada baiknya teman-teman untuk ngecek dulu. Nah, ngeceknya di mana? Melalui notaris ya. Nanti notaris yang membantu mengecekkan peta kawasannya melalui BPN ya, pertanahan agraria. Nanti di sana baru ketahuan peta kawasannya. Jadi itu. Kalau teman-teman jangan sampai teman-teman sebelum nanti membeli ternyata kawasannya yang dipakai berbeda. Misalnya teman-teman untuk industri, ternyata yang dicek itu kawasannya adalah kawasan perumahan. Nah, itu jelas tidak bisa ya. Atau sebaliknya teman-teman mau buat perumahan, ternyata di situ kawasannya kawasan hijau. Nah, itu tidak bisa juga. Jadi penting sekali untuk mengecek peta kawasan ini atau cek peruntukan ini bagi teman-teman yang punya tanah atau yang mau membeli tanah. Nanti saya akan memberikan contoh ya, satu contoh hasil peruntukan untuk teman-teman biar ada gambaran tentang peruntukan tanah itu seperti apa ya. Jadi kalau untuk peruntukan peta kawasan ini itu diupdate ya, ada update-nya beberapa tahun itu oleh pemerintah kota setempat, dan itu harus rapat nanti dari anggota dewan, dari wali kota, BPN, tata kota, PU, semua bidang pemerintahan itu rapat untuk menentukan peta kawasan. Dan itu setiap berapa tahun itu akan berubah-ubah terus ya. Jadi Anda yang dulunya bisa warna hijau bisa jadi kuning, atau mungkin yang kuning bisa berubah lagi mungkin jadi abu-abu atau mungkin merah. Ya, semuanya itu tergantung dari RT RW setempat ya.
Biasanya kalau yang warna kuning ini, kalau tempat kami di Balikpapan itu peruntukannya untuk perumahan. Kalau warna hijau muda itu untuk kawasan hijau ya, pertanian atau buffer zone. Kalau hijau tua itu hutan lindung. Kalau abu-abu itu ada industri ya, ada yang abu-abunya agak tua industri besar, ya kemudian industri kecil. Kalau yang komersil ada juga warnanya ada warna merah ya, ada juga pariwisata. Jadi teman-teman semua harus cek dulu peta kawasannya sebelum membeli, atau Anda yang punya tanah atau teman-teman yang punya tanah harus cek dulu supaya tahu yang kita jual ini peruntukannya apa kan itu. Jadi kita carikan untuk membeli pun enak sesuai dengan peruntukannya. Dan teman-teman semua kalau sudah cek peruntukan, teman-teman ngomong ke pembeli itu lebih enak. Karena pembeli lebih percayakannya sudah ada peruntukannya. Ya, jadi siap untuk dibangun. Ya. Nah, ini saya akan membahas tanah yang untuk di kilo 18, teman-teman bisa lihat gambarnya. Ya. Nah, dari tanah ini ukuran tanahnya 5000 pirkan, itu lebar depannya 50 kali 100. Ya, teman-teman bisa lihat di situ tanah tersebut masuk kawasan kuning. Kawasan kuning itu adalah kawasan perumahan. Ya. Terus di belakangnya itu warna hijau muda atau buffer zone. Artinya tanahnya itu bisa untuk dibuat perumahan. Atau mungkin ya, misalnya di situ, karena di situ jalan poros ya, jalan Soekarno-Hatta. Kalau teman-teman mau buat peruntukan yang lain, misalnya gimana? Misal mau buat ruko itu gimana? Nah, itu ada baiknya teman-teman berkonsultasi dulu ke tata kota. Kira-kira diizinkan apa tidak, ya. Tapi kalau misalnya tidak dapat izin ya Anda jangan beli untuk peruntukan tapi kalau dari peruntukan ini warnanya kuning, jadi untuk perumahan. Ya. Ya, di belakang tanah ini itu ada warnanya hijau muda, itu kawasan buffer zone. Itu hanya untuk dipakai untuk bertani ya, untuk tadi saya bilang untuk nanam jagung, nanam padi, nanam buah naga. Itu. Jadi kalau yang ada hijaunya itu hanya untuk pertanian saja. Ya, saran saya tidak untuk dibeli. Karena kecuali kalau Anda senang bertani sih enggak apa-apa. Tapi kalau untuk Anda membangun rumah atau mungkin membangun membangun tempat tinggal atau mungkin membangun yang lainnya, workshop, nggak bisa karena itu warnanya hijau. Ya, jadi dari gambar itu sudah jelas ya teman-teman semua. Saya kasih contoh satu. Terus masalahnya gini, kalau misalnya surat kita tidak sertifikat atau berupa segel atau petok, itu bisa nggak cek peruntukannya. Nah, jadi kalau kita berupa segel atau petok itu belum ada gambar peta bidangnya. Nah, itu masalahnya. Gambar peta bidangnya belum ada, arti ordinatnya belum ada untuk tanah kita itu. Jadi kita belum bisa mengecek peruntukannya. Karena dia tanahnya masih berupa segel atau petok. Tetapi nah, ini kita ada solusi sih dikit. Misalnya di sebelah tanah itu ada sertifikat. Ya. Nah, Anda minta tolong sama sebelahnya aja. Misalnya di sebelah sudah pernah cek peruntukan, nanti dilihat kan sekitarnya bisa kelihatan. Nah, itu aja mungkin solusinya. Misalnya di sebelah udah cek peruntukan, ternyata warnanya kuning juga atau perumahan. Nah, tidak dipungkiri Anda di sebelah juga bisa warna kuning karena bersebelahan, dekat lah. Atau Anda minta hasil peruntukan dari tetangga Anda sebelah yang punya sertifikat, nanti mereka ajukan ke tata kota untuk cek peruntukan. Jadi Anda di sebelah bisa kelihatan juga walaupun bersebelahan. Ya. Jadi peruntukan ini penting sekali supaya Anda tidak salah beli. Karena kalau Anda sudah salah beli, tanah itu tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Ya kan? Artinya nilai investasi teman-teman semua tidak ada artinya. Nah, kalau Anda juga mau jual tanah pun, kalau sudah cek peruntukan Anda, harga Anda bisa bersaing ya, bisa lebih tinggi daripada yang lain. Karena kita sudah tahu peruntukannya. Oh, ini untuk industri. Oh, ini untuk komersil. Oh, ini untuk pariwisata. Seperti itu. Jadi untuk kita juga. Dan agen properti juga untuk memasarkan sangat mudah sekali.
karena sudah ada peruntukannya. Oke, sekian video saya hari ini. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.